Di dalam mobil, Anandi dan Shiv telah menyelamatkan Manu dan Pak Garsham dari Ratan. Dan sekarang mereka dalam perjalanan pulang. Tapi Manu tiba-tiba menangis. Lalu Pak Garsham yang terbangun dari tidurnya mengatakan kalau Manu menangis mungkin karena lapar. Lalu Shiv berkata, "Kita akan berhenti di depan sebentar." Setelah sampai di tempat, Anandi menyuapi Manu makan puding nasi. Shiv datang dan diri di kejauhan sambil tersenyum melihat Anandi. Lalu Shiv pun jalan mendekat dan Anandi menoleh ke arahnya. Shiv berkata kalau Manu sangat menyukai Anandi. Anandi hanya tersenyum. Gak lama setelah itu, handphone Shiv berbunyi. Shiv menjawab teleponnya. Dalam telepon, Shiv mendapat kabar kalau dia naik jabatan dan dia harus segera pindah kerja ke kota Udaipur. Shiv tidak terlalu bahagia mendengar kabar itu karena dia memikirkan Anandi. Anandi yang begitu senang bersama keluarganya di Jetsar, Shiv ragu kalau Anandi mau mengikutinya ke Udaipur. Dengan suasana hati yang gelisah, Shiv mengatakan kepada Anandi kalau dia akan tunggu di mobil saja. Anandi melihat ada perbedaan dalam suasana hati Shiv saat ini. Di rumah Jetsar, semua orang ada di ruang tamu dan tiba-tiba terdengar suara tawa anak-anak. Gangga melihat ke belakang, ternyata itu suara tawa anaknya. Gangga dengan cepat berlari ke arah Manu dan menggendongnya sambil menangis bahagia karena anaknya telah kembali. Awalnya semua kebingungan karena bagaimana anak itu bisa pulang sendiri. Lalu Shiv, Anandi dan Pak Garsham memasuki rumah. Jadi anggota keluarga mengerti ternyata yang bawa pulang Manu adalah Shiv dan Anandi. Malam harinya di rumah Shiv sedang makan malam bersama Minu juga Ira ibunya. Anandi banyak bercerita saat itu karena dia sangat senang dengan hari ini. Tapi sebaliknya, Shiv di saat itu banyak diam, tidak banyak bicara. Besok paginya semua sedang sarapan dan handphone Shiv berbunyi. Jadi dia mengambil handphonenya lalu angkat panggilan teleponnya di tempat lain. Setelah itu terdengar suara pukulan drum. Semua pada menoleh ke pintu. Ternyata itu adalah kedatangan Mahi, Alok sama kakeknya yang sedang memukul drum. Semua kaget karena kedatangan kakeknya yang tiba-tiba. Dan Sanchi yang paling cepat ke arah Alok sambil memeluknya. Disusul Andi dan Minu yang memberi salam kepada kakek. Sanchi bertanya, "Kenapa kakek datang tanpa memberi kabar dulu?" Kakeknya menjawab, "Bukankah kalian semua sudah tahu kami akan datang?" Anandi dan Minu menjawab kalau mereka benar-benar tidak tahu. Lalu Shiv yang selesai teleponan, dia jalan keluar dan memberi salam. Kakek melihat semua telah berkumpul. Dan kakek dengan bahagianya mengumumkan kalau Shiv telah naik jabatan. Lalu seterusnya dia akan kerja di kota Udaipur. Semua bahagia mendengar itu, kecuali Anandi yang kaget karena Shiv tidak memberitahunya apapun. Shiv yang juga kaget dengan apa yang diumumkan kakeknya. Dengan cepat dia melihat Anandi. Shiv tahu Anandi akan sedih mendengar ini. Tapi Anandi berpura-pura ikut bahagia dengan ini. Faktanya adalah Anandi bukan sedih mendengar Shiv harus pindah tempat kerja. Anandi sedih karena Shiv menyembunyikan hal ini darinya. Sebagai seorang istri, Anandi mengerti dia akan mengikuti suaminya dimanapun tempat suami bekerja. Tapi Shiv tidak memberitahunya. Anandi berpikir itu seakan Shiv tidak mempercayainya kalau Anandi bisa berperilaku sebagai seorang istri. Anandi kecewa dalam hatinya. Di kamar Anandi menangis. Shiv dengan wajah sedihnya menghampiri Anandi. Sebelum Shiv sempat menjelaskan, Anandi bertanya dahulu, "Kenapa kau berbohong padaku, Shiv? Kenapa kau tidak beritahu hal ini padaku?" Shiv lalu mengatakan, "Aku tahu kau akan sedih setelah mendengar kalau kita akan pindah ke Udaipur, Anandi. Kau tidak ingin jauh dari keluargamu.
dan kau ingin melakukan banyak hal di Jetsar. Anandi menjawab sambil menangis. Kenapa kau tidak mempercayaiku, Sif? Aku berpikir aku sudah cukup untuk dipercaya olehmu. Tapi aku salah, yang paling disesali. Ku mengira kau sudah mengenal diriku. Tapi ternyata kau tidak, Sif. Anandi lalu berjalan pergi, tinggalin Sif sendiri. Keluarga Sif pergi keluar rumah dengan mobil. Jadi tersisa Anandi di rumah dan menutup pintu. Baru jalan beberapa langkah, terdengar ada yang mengetuk pintu. Anandi berbalik dan membuka pintu. Setelah membuka pintu, ada yang menarik-narik kain sarinya. Anandi menengok ke bawah. Ternyata ada seorang anak kecil yang lucu. Anak kecil itu memberikan kartu dan mawar putih kepada Anandi. Anandi lalu membuka kartunya dan tertulis, "Sorry." Itu adalah permintaan maaf Sif kepada Anandi. Anak kecil itu bertanya, "Apa sudah dimaafkan?" Anandi menjawab, "Tidak." Lalu, kali kedua, anak kecil ini memberikan bunga mawar kuning dan kartu ucapan lagi. Di kartu tertulis permintaan maaf lagi. Si kecil lucu bertanya lagi, "Apa sekarang sudah dimaafkan?" Anandi tersenyum dan menjawab, "Tidak." Si kecil berlari pergi. Anandi menutup pintu. Belum melangkah jauh, ada ketukan lagi di pintu. Anandi tahu itu pasti si kecil lagi. Saat membuka pintu, Anandi ingin mengambil langsung kartu ucapannya. Tapi si kecil lucu tidak mengizinkan. Si lucu berkata, "Kali ini kau harus berkata sudah dimaafkan dahulu, baru ku beri kartunya." Anandi merasa lucu dan tertawa. Iya, sudah kumaafkan." Sif datang dari samping dan berkata, "Terima kasih." Lalu Sif mendekati Anandi dengan wajah gugupnya. Sif juga memberikan bunga mawar merah dan berkata, "Terima kasih telah memaafkanku." Anandi menerima bunga mawar itu. Lalu dari belakang bajunya Sif mengeluarkan setangkai bunga mawar lagi. Anandi bertanya, "Apa bunga yang satu ini untuk pernyataan cintamu?" Sif menjawab, "Iya, kumohon terimalah." Bukan saja Anandi yang tersenyum, tetapi anak kecil lucu yang mereka lupakan di bawah juga sedang tersenyum. Anandi mengambil mawar dari Sif. Lalu dia memberi kembali mawarnya kepada Sif sambil ingin mengatakan, "Sif, ini." Terus, "Bunga ini." Kata yang ingin diucapkan belum juga keluar. Tapi anak lucu itu membuka suaranya hingga membuat kedua orang dewasa itu terkejut. Anak kecil itu menagih janji ke Sif karena sebelumnya Sif menjanjikan kalau dia membawa bunga dan kartunya ke Anandi, Sif akan memberinya coklat. Sif malu karena anak itu menagih janjinya di depan Anandi. Tapi Anandi malah merasa Sif dan anak itu sangat lucu sehingga Anandi tertawa lepas. Sif lalu memberikan coklat kepada anak itu sesuai janjinya. Sebelum mau pergi, anak kecil itu memberikan kartu ucapan terakhir yang dia pegang kepada Anandi. Dan dia meminta Anandi untuk menunduk. Dan inilah yang terjadi. Anak kecil itu mencium pipi Anandi. Setelah mencium, dia segera berlari pergi. Sif melihat kepergian anak kecil itu dan berkata, "Ini sangat tidak adil." Anandi tertawa lagi. Lucunya Sif yang cemburu pada anak kecil dan cara minta maaf kepada Anandi yang romantis ini sangat unik. Dan entah anak siapa ini, dia sangat lucu dan begitu imutnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.